Kali ini kita akan mereview sebuah flaring tool. Flaring tool ini sudah saya beli sekitar 4 tahunan ya. 4 tahunan saya beli, terus saya gunakan itu agak jarang, sesekali. Ini dia flaring tool. Mari kita lihat apa isinya. Nah, ini bukan bawaan ya, ini hanya tambahan. Oke, ini dia flaring tool. Ada beberapa bagian. Ini satu, ini hanya sebagai penahan, ini juga sebagai penahan atau pemegang dari pipa yang diameternya lebih kecil, dan ini bagian yang melakukan flaring. Ini flaring untuk bentuk payung. Ini flaring untuk membesarkan diameter dari pipa. Ini untuk membentuk payung, ini untuk membesarkan diameter dari pipa. Oke, ini juga untuk membesarkan diameter, namun untuk pipa yang lebih besar. Ini juga untuk melebarkan diameter, dan hanya ini yang membuat payung flange sebagai pengikat untuk sambungan ke baut. Oke, kita akan coba menggunakannya. Ini pipa akan kita buat flange seperti bentuk payung. Kita akan menggunakan yang biasanya saya menggunakan yang diameter nih 3/8. Oke, kita akan longgarkan kedua-duanya ini ya. Nah, yang perlu diperhatikan saat membuat flange-nya ini adalah kita menyisakan sekitar 1 mili, 1 sampai 1,5 mili aja. Nah, ini kita anggap aja 1,5 mili ya. Kemudian kita kunci. Cara menguncinya pun harus seimbang. Jadi lubang di sini harus sama. Jarak ini dan jarak ini kita usahakan sama supaya penekanan dari pipa merata. Oke, sekarang kita pasang yang flange-nya untuk membuat payungnya ya. Oke, cara menggunakannya cukup mudah. Ini nyangkut dengan sini. Ini ada nyangkut ini. Jika kurang, kita bisa turunkan. Kalau sudah masuk, nah, ini kita harus buat center. Jadi ketika sambil dikencangkan, sambil digoyang aja. Maksudnya kalau belum di tengah, dia akan masuk ke tengah sendiri. Oke, ini sudah. Sekarang kita akan mulai membuat payungnya. Kita mulai kunci sampai agak terasa berat. Maksudnya
kira-kira sudah susah bergerak. Nah, ini sudah agak sulit. Cukup. Sekarang kita buka. Kita buka. Kita lihat hasilnya. Ini juga kita kendorkan, ini juga. Kita lihat. Ini hasilnya. Untuk membuat payung ya. Ini tinggal kita bautkan ke pipa AC. Itu untuk membuat flange. Sekarang kita akan menggunakan yang kedua untuk membesarkan diameter daripada pipa. Fungsinya untuk apa? Kita membesarkan diameter pipa ketika ingin menyambung dua buah atau dua potong pipa. Oke, jadi terlebih dahulu kita potong dulu ya. Kita potong dulu pipanya. Oke, masih sama, kita masih menggunakan bagian yang sama. Kita akan jepitkan di bagian 3/8. Ini bisa kita sisakan sepanjang yang kita mau las ya. Ya biasanya 1 cm. 1 cm aja cukup ya. Karena kalau terlalu panjang tidak maksimal pengikatan dari lasnya. Dan cara menguncinya tetap harus seimbang jarak antara ini dan jarak ini. Oke, kira-kira sama jarak ini dan jarak ini. Saatnya kita mengganti penekannya. Penekannya kita ganti dengan yang panjangnya. Oke, sudah terpasang. Sekarang kita masukkan dulu. Jika ini belum nyangkut ke sini, ini belum sangkut ke sini, kita kendorkan aja. Oke, sekarang sudah sangkut. Jadi sambil diputar agak di apa namanya nih, seperti ini. Tujuannya lah supaya agak di tengah dia. Oke, kita goyang berarti itu sudah di tengah lah itu ya. Sekarang kita lanjut. Lanjut sampai dia masuk ke diameter yang paling besar. Oke, udah mentok, jadi udah masuk semua ya bagian pembesar tadi. Sekarang kita longgarkan saja, lalu kita buka, kita
Kita lepaskan dari ragumnya ini, penjepitnya. Kita lihat, ini dia hasilnya. Diameternya besar. Dan sambung tinggal ditambah bagian lain. Oke, demikian review dari alat ini, flaring set. Ini set flaring tool. Pernah sekali saya sudah perbaiki di bagian sini. Ini spy-nya pernah patah sekali. Jadi ini spy yang sudah saya buat sendiri. Yang bawaannya itu agak tipis dan gampang patah. Makanya dari semua alat ini hanya itu yang rusak selama 4 tahun ini. Untuk perawatan yang saya lakukan, ya alat ini selalu saya masukkan di dalam kotak ini. Dengan begitu, dengan dia di dalam kotak, aliran udara atau dia terkena hembusan udara menjadi berkurang, barang menjadi awet atau tidak berkarat. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih telah menonton channel kami.